Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, sorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati al-izza as-shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-19 saum Ramadan kita, dan pelajaran kita tentang prinsip-prinsip tauhid dan dasar-dasar akidah memasuki pembahasan yang ke-19, yaitu pembahasan tentang bab maja'a minat taghlidi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang keterangan yang datang kerasnya larangan terhadap orang yang menyembah Allah tetapi di kuburan orang yang soleh. Maka apalagi kalau sampai menyembahnya terhadap kuburan tersebut. Fis sahihi, yakni dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Aisyata, dari ibunda kaum mukminin yaitu Siti Aisyah, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwari. Bahwasanya Ummu Salamah menerangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habsyi, di negeri Habasyah di Ethiopia, dan menerangkan tentang patung-patung yang ada di dalamnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulu salihu awil abdus salihu banau ala qabrihi masjidan. Bahwasanya mereka itu apabila di antara mereka ada yang meninggal, seorang laki-laki yang saleh atau hamba yang saleh, maka mereka segera membangun di atas kuburannya itu satu rumah ibadah, satu masjid. Wa sawwaru fihi tilkas suwar, lalu mereka menggambar, memahat dan mempatungkan di masjid tersebut, di rumah ibadah tersebut, patung-patung atau gambar-gambar atau lukisan-lukisan orang yang soleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, maka mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahaulai jama'u baina fitnatain, fitnatil kubur wa fitnatit tamasil. Maka hadis ini menerangkan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, mereka telah mengumpulkan dua fitnah dalam agama, yaitu fitnah atas kuburan dan fitnah atas patung-patung. Walahuma anha, dan masih dalam riwayat Bukhari Muslim dari Siti Aisyah, qalat, Aisyah berkata,
lama nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Maka ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kepada wajahnya itu dengan selimutnya. Fa idza tamma biha kasyafaha. Maka apabila beliau telah selesai menerima wahyu tersebut, faqala, maka beliau mengatakan, wa huwa kadzalik, padahal beliau masih memegang selimut itu, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhaddiru ma sana'u. Kata Rasulullah, laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi masjid. Maksudnya menjadi rumah ibadah. Yuhaddiru ma sana'u. Rasulullah memperingatkan tentang bahayanya apa yang mereka lakukan. Walaula dzalika abraza qabrahu ghairu annahu khasya an yuttakhadha masjidan. Seandainya tidaklah khawatir terjadi hal yang seperti itu, niscaya kuburan Nabi itu akan diperlihatkan. Hanya saja khawatir mereka menjadikannya sebagai rumah ibadah. Wali Muslimin an Jundab bin Abdillah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla an yamuta bi khamsin. Kata sahabat Jundab bin Abdillah dalam hadis riwayat Imam Muslim, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafatnya sekitar 5 hari lagi. Sekitar 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, wahwa yaqul, beliau bersabda, inni ubri'u ilallah an yakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku telah berlepas diri kepada Allah dari menjadikan seseorang sebagai kekasihku. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai al-khalil, kekasihnya juga. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku boleh mengambil seseorang menjadi kekasih yang paling dekat, niscaya aku akan menjadikan kekasih dari umatku itu adalah Abu Bakar. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ingatlah, sesungguhnya kaum-kaum sebelum kamu, mereka itu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ingatlah, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan menjadi masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena aku melarang kalian dari berbuat hal demikian itu. Faqad naha anhu fi akhir hayatihim. Maka Rasulullah SAW telah melarang kepada para sahabatnya di akhir hayat beliau. Summa innahu la'ana. Lalu beliau Rasulullah SAW mengatakan, mengutuk, melaknat. Wa huwa fisyaqi man fa'alahu. Yaitu dalam rangkaian larangan tentang menjadikan kuburan sebagai masjid itu, maka beliau melarang dan melaknat kepada orang yang melakukannya. Was-salata indaha min dzalika. Begitu pula melarang salat di sisi kuburan itu, karena itu bagian daripada menjadikannya sebagai masjid. Wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun satu masjid pun. Wahwa makna qauliha, dan itulah makna di antara perkataannya khosya an yuttakhadha masjidan. Beliau khawatir dijadikannya sebagai masjid.
fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Maka para sahabat Nabi tidak pernah membangun di sisi kuburan Nabi masjid. Begitu pula di sisi kuburan para sahabat yang lain. Wa kullu mawdi'in kusidatis sholatu fihi faqad ittakhadha masjidan. Maka setiap tempat jika dimaksudkan untuk ibadah dan sholat padanya, maka sama dengan menjadikan itu sebagai masjid. Bal kullu mawdi'in yusolli fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang dijadikan sholat, maka itu dikategorikan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid dan sebagai tempat bersuci. Maksudnya bumi ini tempat sholat dan tempat yang suci. Wali Ahmad bisanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, dari hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Di antara orang-orang yang terburuk dari manusia adalah orang yang mengalami hari kiamat ia dalam keadaan hidup. Walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan termasuk orang-orang yang buruk di antara manusia adalah mereka yang membuat atau menjadikan di atas kuburan-kuburan itu rumah-rumah ibadah atau masjid-masjid. Maka dalam bab ini keterangan-keterangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Di antara memelihara akidah tauhid, menjauhkan dari perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, yaitu menghindari dan menjauhkan menjadikan kuburan itu sebagai masjid, baik dengan cara dibangun bangunan masjid musola di atas kuburan itu, ataupun dengan menjadikannya sebagai tempat sholat. Karena itu sholat fardu maupun sholat sunat diharamkan di atas kuburan, kecuali sholat jenazah, karena sholat jenazah dikategorikan hanya sebagai doa kepada orang yang telah meninggal. Sebab itu tidak ada ruku, tidak ada sujud di dalam sholat jenazah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sholat jenazah di samping kuburan orang yang meninggal ketika beliau tidak sempat menyolatkan orang tersebut di masjid atau di lapangan di saat dia belum dikuburkan. Maka di antara memelihara kebersihan tauhid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahayanya perbuatan orang-orang yang terdahulu menjadikan kuburan para rasul, kuburan para nabi sebagai masjid. Apalagi kalau bukan nabi dan rasul, manusia biasa yang dianggap sebagai orang-orang yang salih, itu tentu lebih tidak patut lagi. Dan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara orang-orang yang terburuk dari manusia, yaitu orang yang mengalami hari kiamat dia dalam keadaan hidup. Maka itu adalah orang yang terburuk karena mengalami bencana yang paling dahsyat, menyaksikan terjadinya kiamat kubra. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai rumah ibadah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita yang ke-19 ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.